Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini yang penuh berkah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama merayakan Idul Fitri kali ini dengan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri bersama di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehargaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaat kelak dunia selamat dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu pula kami segera perlu bertaat dan takbir masuk kafara mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini ada salah dan khilaf yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita di tahun ini diijabah Allah serta mendapat keridhaannya. Amin Allahumma amin. Adapun ketika salat Idul Fitri kali ini khatib diangkat sebagai imam, insyaallah akan dipimpin langsung oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Ahmad Haji Muhammad Talha Maulana dan sebagai imam dan bertindak sebagai bilal saudara Nabi Ahmad Pawati. Sebelum kita mulai salat Id pada hari ini, tanpa mengabaikan sahabat kami dan juga maksud untuk menggurui, izinkan kami untuk mengingatkan kembali tentang kaifiat atau tata cara pelaksanaan salat Id yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Pada dasarnya salat Id sama dengan salat-salat pada umumnya, yakni diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun salat Id ini ada penambahan takbir zawid 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, yang masing-masing takbir di atas diisi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di dalamnya sebelum imam membaca surah Fatihah dan surah lainnya. Adapun lafaz niat usolli salat raka'ataini li Idul Fitri mahmuman lillahi ta'ala, sengaja aku salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Berikut laporan dari unit pengobrol zakat infak sedekah. Zakat infak dan sedekah zakat barat berupa beras sebanyak 77,5 kg dalam bentuk uang 7.708.000, zakat mal 8.800.000, zakat profesi 200.000, infak 979.500 rupiah, sedekah 325.000 rupiah, fidyah 470.000 rupiah. Zakat yang sudah tersalurkan sebanyak 105 jiwa. Dan kepada seluruh jamaah sekalian, guna menjadikan ibadah sholat kita di pagi hari ini lebih sempurna, maka sekiranya setelah sholat berakhir jangan beranjak pulang dahulu sebelum khatib selesai menyampaikan khutbahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ashrafil 'arabi wal 'ajam wa imami Makkah wal Madinah wal Haram Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa zidhu ya Rabbi syarafan wa karman wa mahabatan wa ta'zim
الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله العزيز الحكيم العليم المتعالي جل جلاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الله ورسوله سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار بهداه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بذبح النعيم للفقراء والمساكين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kaum muslimin Jumat Idul Fitri rahimakumullah. Kini bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Barang siapa yang tetap meninggalkan Ramadan telah meninggalkan kita. Tetapi barang siapa menginginkan Allah menuju keridhaannya, Allah tetap konsisten ada di mana-mana dan sampai kapan saja. Dan kini tiba hari raya yang agung yang akan menghibur hati orang muslim yang mengerjakan puasanya dengan baik. Tetapi bagi mereka yang tidak mengerjakan puasa dengan baik, maka mereka akan mengisi hari raya dengan rasa hamba dan tawar. Semoga Allah melindungi kami dari kalian perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin Jumat Idul Fitri rahimakumullah. Sebenarnya dengan datangnya Idul Fitri dan hikmahnya merupakan ujian bagi seorang muslim di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat muslim. Sampai di manakah keberhasilan ibadah puasa yang telah dilakukan, dan sampai di mana kita mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Apakah lebih mencari kehidupan akhirat ataukah sebaliknya? Apakah mempunyai rasa kasih sayang kepada orang miskin atau sebaliknya? Perlu diketahui bahwa setiap muslim yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan baik tentunya pasti akan mengisi hari rayanya dengan berbagai amal-amal kebajikan pula. Karena ia telah mempelajari hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Karena itu bagi setiap muslim diwajibkan untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan mengisi hari rayanya dengan berbagai amal kebajikan pula, yaitu lebih mementingkan kehidupan akhirat, lebih mementingkan kebersihan hati dan jiwa daripada mengisinya dengan bersenang-senang tidak sesuai dengan ajaran syariat itu sendiri. Khususnya mencintai umat Islam dengan ikhlas dan saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Inilah ajaran hikmah puasa yang utama yang dimiliki dan harus dimiliki oleh setiap muslim. Meninggalkan nikmat dunia untuk sungguh-sungguh atau juhud menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan arti juhud dalam kehidupan dunia bukanlah larangan untuk seorang untuk bekerja atau menjauhi segala bentuk dunia, tetapi yang dimaksud adalah bekerja sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan agama Islam dan umat. Seorang
yang mempunyai harta yang banyak, hati tidak boleh condong kepada hartanya saja. Hendaknya ia menjadi seorang dermawan untuk memanfaatkan hartanya untuk kepentingan agama Allah dan kepentingan umat Islam. Tetapi seorang yang biasa condong kepada kehidupan dunia dan segala kesenangannya, maka ia bukan termasuk orang yang zuhud. Meskipun ia tidak mempunyai uang yang banyak, seorang tidak senang bekerja untuk mengumpulkan harta yang banyak, maka ia juga bukan termasuk orang yang zuhud bersungguh-sungguh kepada Allah. Tetapi ia adalah seorang yang pemalas. Misalnya seorang yang tidak mau bekerja dan ia hanya menunggu belas kasihan orang lain untuk diberi sejumlah harta, maka ia bukanlah termasuk orang yang zuhud, tetapi ia pemalas. Ia merasa dirinya sebagai seorang yang zuhud. Yang dimaksud zuhud adalah bukan dalam bentuk hidup yang negatif seperti yang dimengerti oleh sebagian orang, tetapi zuhud adalah seorang yang mempunyai harta yang banyak tapi hartanya digunakan untuk tidak digunakan untuk memuaskan segala keinginannya. Bahkan ia tidak butuh kepada bantuan orang lain. Arti zuhud bukan hanya dalam masalah makanan, minuman, dan pakaian saja, tapi lebih luas daripada itu. Yaitu bukan dari sekedar senang kepada makanan, minuman, dan pakaian. Seorang yang zuhud tidak berharap kedudukan dan penghormatan dari orang lain. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimahullah, jika kita ingin mengatai zuhud yang positif, yaitu zuhud yang disertai dengan bekerja keras dan mengumpulkan uang banyak sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umat dan agama Islam, maka sebaliknya kita mendengar kita mendengar salah satu sabda Nabi SAW tentang arti zuhud yang digunakan untuk membina kehidupan tatanan yang Islami, seperti yang disebutkan oleh Ahmad dan ahli hadis lainnya dari Muaz bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kau hidup dalam bersenang-senang melulu, karena hamba Allah yang benar tidaklah suka bersenang-senang melulu." Rasulullah SAW mengartikan zuhud dengan keimanan yang menjadi dasar tatanan hidup yang Islami, seperti diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-bajajatu minal iman." Kesederhanaan dalam berpakaian termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku pernah bertanya kepada ayahku, apa arti al-bajajah?" Jawab Imam Ahmad, yaitu seorang yang tawadhu dalam berpakaian. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimahullah, zuhud dapat menimbulkan ketenteraman jiwa manusia. Ia senantiasa sangat peduli pada masalah duniawi yang paling besar, yaitu masalah kesejahteraan umat. Seorang yang zuhud maka hatinya mempunyai kepuasan tersendiri dengan dunianya. Paulus meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda tentang arti zuhud, "Al-judu fid dunya yuril qalba wal badan, wa rabbatul fid dunya tudillul hamma wal hajat." Zuhud dalam kehidupan dunia dapat menimbulkan ketenangan hati dan keseimbangan badan. Berharap kesenangan dunia, menuju dunia, mencari kesenangan dunia dapat menimbulkan gundah gulana risau hati. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kehidupan dinamika dunia dan harta merupakan zuhud, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bahwa beliau bersabda, "Kebaikan generasi pertama dari umat Islam ini adalah dengan hidup zuhud dan penuh keyakinan. Tetapi kehancuran akhir umat ini adalah banyaknya orang-orang yang kikir, yang suka berandai-andai." Sabda Nabi SAW tersebut di atas menegaskan bahwa seorang muslim yang hanya sibuk dan mencintai dunia,
dan menganggapnya sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan hidup, termasuk salah satu penyebab hancurnya umat ini dan gagalnya cita-cita mereka. Termasuk juga Nabi pernah bersabda yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, siapapun yang memfokuskan keinginannya hanya untuk Allah semata, maka Allah akan mencukupi segala kepentingannya. Tetapi siapapun yang bercabang-cabang keinginannya terhadap dunia, maka Allah tidak peduli kepadanya di manakah ia akan binasa. Hadis di atas mengisyaratkan bahwa seorang harus memfokuskan segala pikiran dan perasaan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya, terutama untuk menjalankan perintah dan menjalankan Allah dan Rasulnya, sehingga hatinya tidak dilalaikan oleh segala bentuk kehidupan dunia. Al-Quran dengan jelas mengartikan aktif juhud dunia seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang termaktub dalam surat Taubah ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum abna'ukum wa ikhwanikum wa azwajukum wa ashiratukum amwalun iqtarabtumuha bitijaratan tawshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilillah wa tarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak dan saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai ada lebih kamu cinta dengan Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah atau juhud, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri rahimakumullah, arti juhud yang sebenarnya dalam Islam adalah syariat Allah yang mewajibkan kaum muslim untuk berpuasa selama bulan Ramadan, untuk melatih bertabiat juhud dalam kehidupan di dunia, sehingga kepeduliannya hanya difokuskan kepada Allah dan agamanya. Jika seorang melakukan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh hanya karena Allah semata, maka ia tidak salah langkah dalam hidupnya. Tetapi jika melakukan semua itu hatinya, maka hasilnya seperti yang kita lihat dalam masyarakat Islam dewasa ini yang penuh gejolak dan kerisauan dan kekacauan. Kaum muslimin jemaah Idul Fitri rahimakumullah, mengapa seorang muslim berpuasa di siang hari sehingga ia menahan lapar dan dahaga, tetapi di malam hari ia memenuhi perut dan lehernya dengan makanan dan minuman. Bahkan ia makan dan minum sepuasnya, melebihi ketika ia tidak berpuasa. Selain itu, menghabiskan malam-malam Ramadan dengan melakukan perbuatan yang tidak berguna. Bahkan ada pula yang melakukan apa saja yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah tidaklah heran jika hati orang semacam ini menjadi keras dan lebih condong kepada dunia, sehingga ketika hari raya tiba, maka ia mengisi hari raya dengan berbagai macam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka tidak heran di kalangan Islam banyak orang fakir miskin yang berani segala perbuatan yang diharapkan Allah, termasuk para janda sampai ada yang menjual dirinya demi untuk menyambung hidupnya. Sedangkan pada segi lainnya ada orang-orang kaya yang hanya peduli pada memenuhi keinginan nafsunya saja, sehingga mereka berani mencari uang dari sumber-sumber yang dilarang oleh Allah. Jika sudah demikian kehidupan masyarakat Islam, tentunya hati sebagian besar umat Islam menjadi mati dan akhir tidak tersentuh terhadap rasa lapar dan oleh saudara-saudara kaum kerabat dan masyarakatnya. Akhirnya hati sebagian besar umat Islam yang kaya menjadi keras bagi batu, dan masyarakat Islam tidak mendapat rahmat dari Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, ketahuilah
bahwa hari Lebaran adalah hari ujian bagi orang-orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan. Tentunya seorang yang lalai ketika berpuasa, maka hati akan menjadi keras dan mencintai dunia. Karena itu hendaklah kita selalu takut kepada Allah, fokus dan perhatian hanya untuk mendapat ridha Allah dan menjauhi murka Allah agar diberi kemudahan dalam segala urusan. Semoga puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh ini dapat menginspirasi kehidupan kita ke depan, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflam man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dan selalu berzikir dengan nama Allah dan selalu melaksanakan salat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي عدل أعياد الوقر. أحمده سبحانه أن خلق والصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسقر بها بالميزان في المحشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسواد والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأطهار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وأنتهوا عما نهى الله عنه وعذر. واعلم أن الله تعالى شرع على النبي القديم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. وارض الله عن كل صحابه أجمعين على التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأحرق الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا إنك تسمع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا تعبدنا قودنا ودعاء أعمالنا وتمم تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم.